lagi nih bareng Sharing with Chimi. Video kali ini kita bakalan ngebahas tentang mesin obras. Setelah sebelumnya kita ngebahas dan nge-review tentang dua mesin jahit portable, yaitu Singer dan Brother. Kali ini aku akan nge-review tentang dua mesin obrasku, yaitu Singer dan Brother juga. Yang mana teman-teman mungkin bertanya-tanya, penting nggak sih punya mesin obras? Terus mau pilih mesin obras yang merek Singer atau merek Brother atau merek yang lain? Dan juga kenapa sih kita harus punya mesin obras? Jadi ini dua-duanya mesin obrasku ini merek Brother harganya ini, dan merek Singer harganya ini. Jadi dua-duanya adalah mesin obras, aka mesin overlock, atau mungkin ada orang juga yang bilang serger. Jadi ini adalah mesin obras yang beneran harus kita punya kalau teman-teman hobi menjahit. Karena seberapa penting sih mesin obras ini? Jadi ini mesin obras dengan 4 benang. Ini nggak hanya untuk mengobras. Jadi kalau teman-teman ngeyel, aku bikin kaos pakai mesin jahit biasa. Bisa, Bu, bisa. Bisa, tapi ya kualitasnya nggak sama kali dengan mesin ini. Mungkin yang pertama teman-teman harus pikirkan adalah mesin obras ini ya digunakan untuk mengobras, ngejahit pinggiran kain biar kagak brudul atau kagak muwur gitu kan. Itu memang salah satu manfaat, atau mungkin dulu ya manfaatnya cuma buat ngobras atau bikin hem finishing ya, mencegah pembrodolan dari pinggiran kain kayak gitu, biar rapi dan kagak muwur, kagak jahitannya kagak bodol. Nah sekarang zaman now ini juga banyak mesin obras portable yang memang banyak banget pilihannya. Yang mana yang aku punya ini adalah 4 benang. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kalau teman-teman yang punya mesin obras biasa, itu biasanya hanya punya 3 benang, karena itu jahitannya hanya untuk menjahit obrasan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya budget beli mesin obras yang 4 benang kayak gini, 4 benang ini adalah digunakan biasanya untuk menjahit kain kaos atau kain jersey atau kain yang molor-molor kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jahitan biasa itu kan cetik. Nah ini jahitannya tuh obras tuh kayak gini, kayak sejenis zigzag tapi ngebungkus dari pinggiran kain kayak gitu. Dan itu sangat penting digunakan ketika teman-teman ngejahit kain kaos, karena kain kaos itu kan melar. Kalau teman-teman pakai jahitan yang biasa itu nggak melar. Memang ada yang bilang itu dikendorin aja jahitannya. Kalau teman-teman kendorin jahitannya otomatis juga bakalan brodol kalau lama-lama. Kalau misalnya teman-teman memang mau profesional menjahitnya, itu ya teman-teman beli mesin obras 4 benang kayak gini. Ini bakalan bagus dan bermanfaat untuk teman-teman ngejahit kain kaos. Jadi teman-teman proyek menjahitnya lebih banyak. Dan kenapa kain kaos? Karena kain kaos itu bakalan lebih pas di badan. Kalau teman-teman belajar jahit itu ya kalau misalnya punya budget, beli aja mesin obras sama mesin jahit atau mesin obras yang 4 benang gini ya. Jadi nanti teman-teman bikin proyeknya itu kaos yang molor-molor. Jadi kalau molor kan, kalau kekecilan masih tetap bisa dipakai. Jadi itu memang salah dua manfaat. Yang pertama buat ngobras, yang kedua memang untuk ngejahit kain-kain yang molor atau kain kaos. Nah fungsi yang ketiga adalah untuk pinggiran neci. Jadi ini hampir seperti obras biasa, tapi itu lebih kecil ya, nggak lebar gitu. Jadi lebih sempit di bagian pinggiran kain kayak gini. Dan ini pengaturannya ada di bagian jarumnya. Nanti aku tunjukkan di video yang lain gimana cara pengaturan mesin obras ini untuk neci, untuk kain kaos, ataupun untuk obras biasa. Nah kalau teman-teman memang proyeknya itu banyakkan kain molor itu tak bisa hanya dijahit pinggirannya pakai mesin jahit biasa juga. Kalau teman-teman masih nekat pengen ngejahit pakai kain biasa, ya balik lagi kagak molor. Jadi kalau pinggirannya yang kayak gini, teman-teman harus punya yang namanya mesin cover stitch kayak gini. Dan bakalan kita bahas di video berikutnya tentang mesin cover stitch dan apa manfaatnya.
Nah, di sini memang ada dua jenis, yang ini mesin brother dan yang ini aku udah bilang mesin Singer, dan memang ada 4 benang semuanya. Dan bedanya apa sih? Jadi ini memang aku beli di Finlandia dan ini aku beli di Vietnam. Jadi harganya pun hampir-hampir sama, tapi ada perbedaannya. Jadi di sini setelannya pun macam-macam. Mungkin teman-teman ini ada warna-warna ini ada maksudnya tersendiri, karena ketika kita buka di sini ini ada caranya untuk memasang. Jadi urutannya itu kalau teman-teman di sini warnanya kuning ya diikutin arahnya benang kuning itu kemana. Jadi teman-teman bakal lebih gampang. Di sini juga ada, jangan khawatir. Nah, ini juga ada cara memasangnya. Aku pernah sih kerja praktek di salah satu toko kain gitu, yang mana mereka itu pakai mesin obras Singer yang jadul gitu. Tapi itu masih mesin hitam, tapi masih baru bu, walaupun itu kayak toko kain gitu, tapi memang punya mesin jahit jadul. Nah itu nggak ada ini cara masang benangnya, itu pusing aku kalau nggak nanya orangnya atau nggak baca buku manualnya. Itu kesulitan ya kita buat ngedeteksi atau ngikutin arah alurnya. Jadi di sini memang ada warna-warnanya dan kita ikutin aja. Nah di sini ada beberapa macam benang. Sebenarnya ini kalau teman-teman ngobras biasa ini cuma cukup 3 benang aja. Yang satu nggak usah dipasang, jarumnya itu juga 1 aja. Kalau misalnya teman-teman memang butuh untuk yang ngejahit kain kaos, ini ikut dipasang. Jadi kalau ngejahit kain kaos itu sekali jahit itu bisa menjahit sama mengobras. Hasilnya hampir mirip sama jahitan biasa. Jadi teman-teman silahkan cek sendiri kaos kalian, bedain sama kain yang biasa, baju-baju kalian yang biasa, yang bukan kain yang meluar-meluar. Memang ini cuma 3 untuk ngobras biasa, dipasang ini teman-teman bisa ngejahit kayak kain kaos gitu. Sebenarnya bisa juga sih teman-teman langsung pakai ini ditaruh sini untuk ngejahit biasa. Cuman kadang biasanya ada beberapa jahitan yang memang itu harus dibuka kampuhnya, yang mana kita nggak bisa langsung obras. Jadi kalau pinggiran itu kadang ya aku kalau males itu ya tak pasang sekalian. Jadi nggak mindon gaweni kalau orang Jawa bilang, jadi 2 kali kerja karena ngejahit dulu terus diobras. Kalau pakai ini kita bisa ngejahit sambil ngobras at the same time, aka bersamaan. Jadi di sini ini ada kayak teman-teman bisa cek kalau yang benang ini untuk jahitan sebelah sini. Terus yang benang ini yang warna pink ini di bagian tengah. Terus yang ini warna hijau ini bakalan jadi di atas. Jadi ini bakalan jadi jahitan atasnya, dan yang ini bakalan jadi jahitannya yang di bagian pinggirnya. Ini juga sama. Nah kalau di Finlandia sendiri kita bisa pakai 4 benang ini sama. Tapi kalau teman-teman memang secara profesional, itu yang 2 benang di bagian sini, 1 sama 2 ini yang bagian rumbai-rumbainya itu, yang bagian zigzag-zigzag itu, teman-teman pakai benang apa ya, nggak tahu ya aku namanya, pokoknya benangnya kayak gini. Jadi ini yang dipakai untuk 2 bagian, dan yang 2 bagian atau 1 bagian lagi itu pakai benang yang biasa, karena ini bakalan jadi stitch kayak jahitan biasa. Jadi itu memang membedakan ya, hasilnya bakalan lebih halus yang teman-teman pakai benang yang memang untuk peruntukannya yang zigzag itu, nggak tahu namanya ya apa itu. Nah terus lagi beda dari 2 mesin ini yang kelihatan banget itu ada pemotongnya sama enggak. Jadi yang bagian ini mesin jahit brothernya ini bisa pemotongnya itu dikunci. Jadi ketika kita menjahit atau mengobras itu biasanya di pinggiran kainnya itu langsung dipotong sama pisau yang mana ada di dalam. Jadi ketika kita menjahit itu kan biasanya teman-teman ada kayak bekas-bekas jahit potongan kainnya itu. Nah jadi itu sistemnya itu dia ngejahit sambil motong bagian pinggiran kainnya. Jadi dimana itu kainnya bakalan nanti rapi untuk ngebungkus. Tapi di mesin jahit ini ada bagian yang dimana itu pisaunya itu kita tutup, yang mana itu nggak akan memotong dari kain kita. Jadi ada beberapa kain yang mungkin memang nggak bisa dipotong ya, atau memang kayak misalnya kain-kain yang mewar itu kita misalnya kita bakar dulu, atau kita itu nggak mau kainnya pinggirannya itu dipotong lagi, jadi kita tutup aja, pisaunya nggak dipakai, jadi nggak bakalan ngepotong pinggiran kain. Nah kalau mesin Singer ini dia nggak punya kayak gitu, jadi otomatis apapun yang dimasukkan sini bakalan dipotong. Cuman memang bisa diakali kalau jahitan itu memang ada 1 cm gitu bakalan kepotong, misalnya ada pengaturannya 1 cm gitu kepotong dikit gitu. Jadi kalau kayak gini sebenarnya kita kan punya kampuh biasanya 1 cm.
Di sini bisa diatur juga benangnya. Ini tuh benangnya ini kalau kita pakai, karena 2 benang ya, yang satu ada di kanan, yang satu ada di kiri. Kalau kita mau bikin obrasannya itu yang lebar, itu kita pakai benangnya yang bagian di sana. Jadi itu bakalan lebih lebar. Kalau teman-teman yang pakai benang yang ini ya, maksudnya kalau misalnya teman-teman pakai yang ini, otomatis kampuhnya itu jadi lebih sempit. Ini 2 mesin ini hampir sama kualitasnya, tapi balik lagi aku emang pecinta Singer. Walaupun memang nggak ada ini ya untuk menutup pemotongnya. Jadi di sini banyak tombol yang mana nanti aku bahas di video berikutnya tentang mesin-mesin ini secara detail. Teman-teman bisa beli mesin jahit atau mesin obras portable kayak gini karena ini bermanfaat banget. Dan kalau misalnya teman-teman memang tujuannya untuk mengobras atau tanpa butuh yang kayak gini, ya bisa teman-teman beli yang tanpa 4 benang. Jadi hanya 3 benang aja. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau aku pribadi sih memang banyak banget memakai ini karena mungkin beda ya kalau kita menjahit terus setelah selesai kita bawa ke tukang obras, terus habis itu balik lagi kita jahit, selesaikan yang belum selesai gitu. Cuman beda memang kalau kita bisa langsung, ada beberapa bagian yang memang kita harus obras dulu, kita jahit lagi, baru kita obras lagi kayak gitu. Jadi ada manfaat tersendiri ketika kita punya mesin jahit ini. Cuman ya memang rezeki kita belum ada buat beli kayak gitu, ya otomatis kita memang harus sabar ya. Jadi ngejahitin aja kayak gitu. Karena aku sendiri punya mesin obras ini juga pas ketika udah menikah, udah bisa beli sendiri gitu. Cuman kalau zaman dulu aku memang biasa juga ngejahitin, ngobrasin ke toko tempat tukang jahit yang menerima obras kayak gitu. Jadi teman-teman jangan ngelihat berapa banyak apa yang aku punya kayak gini yang menunjang aku belajar jahit otodidak. Jadi aku belajar jahit otodidak itu bermula dari mesin jahit biasa yang pakai ejlekan itu, dan itu pun pakai kain bekas-bekasnya orang tua aku, kain perca segala macam. Jadi kalau teman-teman pengen belajar jahit, jangan jadiin alasan kalau misalnya nggak punya mesin jahit lah, nggak punya duit lah. Karena teman-teman memang butuh modal. Untuk nonton YouTube butuh modal, butuh wifi. Ya kalau misalnya teman-teman kreatif cari gratisan, tetap bisa cari gratisan ya wifi. Teman-teman juga butuh modal yang namanya, kalau nggak kuat mesin jahit, tetap teman-teman butuh yang namanya jarum dan benang, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau modal, otomatis teman-teman nggak bakal belajar. Tapi modal itu bisa diminimalisir. Jadi teman-teman nggak ada alasan untuk nggak belajar ngejahit karena alasan-alasan yang teman-teman cari-cari sendiri kayak gitu. Itu anggap aja kalian malas. Tapi kalau misalnya kalian tetap pengen semangat belajar, apapun pasti bisa dilakukan untuk belajar. Baik nonton YouTube, jadi teman-teman nggak perlu bingung sekarang, nggak perlu kursus, bisa belajar dari rumah kalau ikutin cara-cara dari Showing With You. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang mesin obras. Dan di video berikutnya kita bakalan ngebahas tentang cover stitch mesin atau mesin untuk hem kelim kayak gitu. Dan teman-teman bisa share juga tentang mesin jahit atau mesin obras kalian di komen. Jadi mungkin bisa membantu teman-teman yang memang lagi cari review atau pengen dengar pengalaman sendiri dari orang yang punya mesin-mesin jahit dengan merek-merek tertentu. Karena banyak banget mesin jahit dan mesin obras portable yang mana ada di pasaran dan mungkin teman-teman bingung memilihnya. Jadi kalau ada komen-komen kayak gitu terkait dengan mesin jahitnya, jadi teman-teman bisa sedikit banyak gitu punya review tentang beli ini atau beli itu gitu. Jadi demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.